Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi tentang keseimbangan pasar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Febi Ramdan. Saya lahir di Tasikmalaya tanggal 27 Desember 2001. Saya dari Prodi Manajemen Universitas STY Pandu Madania. Dalam pembahasan kali ini ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama pengertian, yang kedua proses, yang ketiga fungsi keseimbangan pasar, dan yang terakhir kesimpulan. Pengertian. Market equilibrium atau keseimbangan pasar adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk yang diminta maupun yang ditawarkan, tentunya dalam harga tertentu. Kondisi ini menjelaskan adanya kesamaan antara harga produk yang diminta konsumen dan yang ditawarkan oleh produsen. Jika keseimbangan dalam pasar telah tercapai, semua harga akan cenderung stabil. Keseimbangan pasar dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Rumusnya QD sama dengan QE sama dengan QE, ataupun PD sama dengan PS sama dengan PE. D yaitu demand atau permintaan, S supply atau penawaran, P price atau harga, Q quantity jumlah atau stok, E yaitu equilibrium atau keseimbangan. Sebagai contoh, di samping adalah kurva penjualan bakso. Jadi dalam kurva ini keseimbangan pasar terjadi ketika produsen menyediakan 160 porsi bakso dengan harga 16.000 per porsinya. Jika kita lihat pada porsi yang lain, misalkan sebelah kiri ada porsi 140 dengan harga 16.000, maka itu tidak akan terjadi keseimbangan pasar. Begitupun sebaliknya, ketika porsinya melebihi permintaan konsumen, contohnya 180 dengan harga 16.000, maka hal tersebut tidak akan terjadi keseimbangan pasar. Yang ada malah kerugian bagi si produsen. Bagian kedua yaitu proses. Pada proses ini ada 2 hal. Yang pertama, produsen menyediakan produk yang sesuai dengan permintaan konsumen. Kemudian yang kedua yaitu pengendalian harga di pasar. Produsen menyediakan produk sesuai permintaan konsumen. Kewajiban seorang penjual yaitu menyediakan produk yang sesuai dengan permintaan konsumen. Ini sudah pasti ya. Namun, jika barang yang disediakan dalam jumlah terlalu banyak di saat minat pembelian menurun ataupun sebaliknya, muncullah ketidakseimbangan harga pasar. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Sebagai contohnya, misalkan pada tahun ini trennya yaitu masker. Misalkan warga Indonesia membutuhkan masker 160, tetapi produsen tersebut malah memproduksi lebih dari 160 masker. Nah, lebihnya itu adalah menjadi suatu kerugian bagi si produsen, dan hal tersebut akan menyebabkan ketidakseimbangan pasar. Begitupun sebaliknya, misalkan permintaan konsumen yaitu 150, sedangkan produsen hanya bisa menyediakan 120. Nah, itu juga akan terjadi ketidakseimbangan pasar. Hal tersebut dapat memicu harga masker tersebut menjadi naik. Yang kedua yaitu pengendalian harga di pasar. Jika harga di pasar tak seimbang, keseimbangan pasar dapat diprediksi akan sulit terjadi. Saat suatu harga menjadi terlalu tinggi, para konsumen pun akan dirugikan. Sementara itu, jika harga terlalu rendah akan menyebabkan kerugian bagi pihak penjual. Contohnya seperti tadi, jika konsumen hanya memerlukan 5 barang, sedangkan produsen memproduksi 10 barang, hal tersebut akan menyebabkan kerugian bagi si produsen. Begitupun sebaliknya,
Jika konsumen meminta barang sebanyak 10, sedangkan produsen hanya mampu memproduksi sebanyak 5 barang, hal tersebut juga akan menyebabkan kerugian bagi si konsumen. Selanjutnya yaitu fungsi keseimbangan pasar. Yang pertama yaitu fungsi permintaan. Fungsi permintaan diidentifikasikan dengan terdapatnya jumlah barang sesuai permintaan serta sederet faktor pendukung lain, seperti hukum permintaan yang berlaku pada pasar. Suatu produk yang mengalami kenaikan harga akan secara otomatis memicu penurunan permintaan terhadap produk tersebut. Demikian pula sebaliknya, bila harga barang menurun, permintaan terhadap barang juga akan meningkat drastis. Begitupun sebaliknya, jika produsen memproduksi barang melebihi permintaan konsumen, maka di situ akan terjadi penurunan harga yang akan menyebabkan kerugian kembali bagi si produsen. Bagian kedua yaitu fungsi penawaran. Fungsi penawaran lebih berfokus pada korelasi persamaan di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan pihak produsen. Mekanismenya disesuaikan dengan hukum penawaran, yakni ketika terdapat peningkatan jumlah barang, maka akan diikuti harga yang juga naik di pasar. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dalam menjalankan suatu usaha, kita memang perlu mengetahui adanya tingkat penawaran serta permintaan yang tepat demi mewujudkan keseimbangan pasar. Proses tawar-menawar di dunia ekonomi dan bisnis yang bertujuan mencapai kesepakatan harga juga akan menghadirkan keseimbangan harga. Pastikan kita mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam bisnis yang dijalankan agar tidak ada ketimpangan antara permintaan konsumen dan penawaran produsen. Untuk pembahasan kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan semoga hal ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.